everyone, welcome to Mataram Kota Gede. Kali ini saya Farah Okta akan mengajak kalian untuk mengelilingi Mataram Kota Gede dengan virtual tour. Bagi yang belum berkesempatan langsung datang ke Mataram Kota Gede, bisa simak video ini sampai selesai. Kota Gede merupakan salah satu daerah wisata di Jogja yang menawarkan pesona keindahan kota tua, bangunan bersejarah, serta kerajinan perak. Kota Gede itu sendiri memiliki arti yaitu kota yang besar, yang merupakan ibu kota dari Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram berdiri di bawah kepemimpinan Danang Sutawijaya, atau setelah diangkat menjadi raja, lebih dikenal sebagai Panembahan Senopati. Panembahan Senopati membangun Kerajaan Mataram Kota Gede untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Selain membangun Kerajaan Mataram sebagai pusat pemerintahan, Panembahan Senopati juga membangun sebuah pasar yang tidak jauh dari kerajaan untuk dijadikan pusat perekonomian, yang sekarang dikenal sebagai Pasar Kota Gede. Di Pasar Kota Gede ini terdapat tradisi unik yang disebut Pasar Legi, yang dilakukan setiap Legi pada tanggalan Jawa. Selain pasar sebagai pusat perekonomian, Panembahan Senopati tidak lupa mendirikan tempat ibadah, yaitu Masjid Gede Mataram. Masjid Gede Mataram ini memiliki arsitektur Hindu dan Islam yang bertujuan sebagai lambang toleransi antar umat beragama. Sebelum memasuki komplek Masjid Gede Mataram ini, pada bagian depan terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar. Pohon beringin ini ditanam oleh Sunan Kalijaga yang dinamakan Wiringin Sepuh. Selain itu, di depan Masjid Gede Mataram terdapat sebuah prasasti berwarna hijau berisi jam yang berdiri setinggi 3 meter. Prasasti ini dibuat bertujuan sebagai bukti bahwa Kasunanan Surakarta pernah merenovasi masjid ini. Sebab itu, di atas prasasti terdapat mahkota sebagai lambang Kasunanan Surakarta. Tempat lainnya yang merupakan peninggalan Kerajaan Mataram yang bisa kita kunjungi adalah Sendang Seliran dan makam para Raja Mataram. Sendang Seliran adalah sebuah tempat yang digunakan untuk membersihkan diri para raja pada zaman dahulu. Dan di sana juga terdapat kolam ikan yang terhubung langsung dengan sendang, yang konon katanya terdapat ikan yang berwujud hanya tulang. Sendang Seliran dibagi menjadi dua, yaitu Sendang Kakung, yang digunakan untuk kaum laki-laki dan sumber airnya dari makam para Raja Mataram. Sedangkan Sendang Putri yang digunakan untuk para kaum wanita, sumber airnya bersumber dari pohon beringin yang berada di sekitaran sendang. Kedua Sendang Seliran tersebut dibuat langsung oleh Ki Ageng Pamanahan dan Panembahan Senopati. Sementara untuk makam para Raja Mataram Kota Gede merupakan destinasi wisata religi selain Masjid Gede Mataram. Walau komplek makam Kota Gede ini tidak seluas Imogiri, tapi banyak yang berziarah di sini. Makam Kota Gede ini adalah tempat dikebumikannya Raja pertama Mataram Islam, yaitu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, Raja kedua yaitu Mas Jolang atau Panembahan Nyakrawati, Ki Ageng Pamanahan yang merupakan ayah dari Panembahan Senopati, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang merupakan raja dari Kerajaan Pajang. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono II juga dimakamkan di makam Raja Mataram ini. Tidak seperti Raja Yogyakarta yang dimakamkan di makam Raja Imogiri. Sebagai makam raja, bagi mereka yang ingin berziarah harus mengikuti peraturan. Ada beberapa peraturan, yaitu menggunakan kain jarik, kemben, dan melepas hijab bagi wanita, dan untuk laki-laki mengenakan pakaian abdi dalam berupa kain jarik dan blangkon. Perlengkapan tersebut bisa disewa di sekretarian. Dan ada beberapa larangan, yaitu larangan memotret dan larangan menggunakan alas kaki saat memasuki makam. Di dalam makam para Raja Mataram terdapat satu makam di mana setengah berada di dalam makam Raja Kota Gede dan setengah lagi berada di luar. Hal itu berhubungan dengan watu gilang yang diletakkan tidak jauh dari makam Raja Mataram. Watu gilang merupakan tempat di mana dulu Panembahan Senopati duduk atau lenggah ketika masih bertahta. Yang menarik adalah ada satu tepian watu gilang yang berbentuk cekung.
Konon, tepian batu itu menjadi cekung karena Panembahan Senopati membenturkan kepala Ki Ageng Mangir yang bukan lain adalah menantunya sendiri. Bukan tanpa alasan Panembahan Senopati melakukan hal itu, karena Ki Ageng Mangir merupakan seorang yang sakti namun memberontak terhadap Kerajaan Mataram yang notabene dipimpin oleh ayah mertuanya. Sebab itulah makam Ki Ageng Mangir setengah berada di dalam dan setengah lagi berada di luar, karena Panembahan Senopati menganggap Ki Ageng Mangir sebagai anak sekaligus musuh baginya. Di tempat yang sama di mana Watu Gilang disimpan, juga ada batu lain yang bernama Watu Gateng, yang dipercaya merupakan batu yang digunakan Raden Ronggo yang merupakan anak dari Panembahan Senopati sebagai mainan, dan terdapat lubang-lubang pada batu gateng tersebut yang konon merupakan bekas tangan Raden Ronggo. Inilah akhir dari virtual tour ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.